Sobat Zona, kembali lagi di Sobat Zona Harus Tahu. Kali ini gua akan bahas sebuah fenomena yang sering terjadi di kalangan mahasiswa dan kalangan anak muda. Kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bunyikan channel notifikasinya. Kalian pernah nggak melihat seseorang yang nampak tenang dan bahagia dalam menjalani kehidupannya, tapi dia itu sebenarnya kewalahan? Atau kalian sendiri mengalami kondisi tersebut? Bisa jadi sob, kalian mengalami apa itu yang disebut Dark Syndrome. Jadi apa Dark Syndrome itu? Dark Syndrome adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang nampak bahagia, sukses, dan percaya diri di permukaan, tetapi sebenarnya dia itu merasa cemas, tidak aman, bahkan tertekan sob. Istilah ini berasal dari analogi bebek yang terlihat tenang di atas air, tetapi di bawah air mereka berusaha keras untuk bertahan dan menyeimbangkan diri. Sebenarnya banyak orang yang mengalami Dark Syndrome di berbagai aspek kehidupan, terutama dalam lingkup sosial dan akademik. Misalnya, seorang mahasiswa yang terlihat cerdas dan kompeten di kampus, sebenarnya dia merasa tidak mampu dan takut gagal. Fenomena Dark Syndrome cenderung membuat mahasiswa enggan membicarakan perasaannya. Hal ini sangat mengkhawatirkan sob, karena memendam perasaan dinilai tidak baik untuk kesehatan mental. Bahkan sekitar 87% mahasiswa merasa kewalahan dengan tanggung jawab yang mereka emban. Dengan tekanan yang dirasakan, pemilik Dark Syndrome bisa merasa stres yang bisa berkembang menjadi gangguan cemas hingga depresi. Istilah Dark Syndrome bukanlah kondisi penyakit, namun sebuah fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa dan anak muda. Melansir dari situs medicinenet.com, secara formal tidak ada ciri khusus yang dapat dikaitkan dengan Dark Syndrome sob. Akan tetapi, ciri-ciri umum yang sering muncul adalah perasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain sob. Dapat pula muncul perasaan sedang diawasi atau tengah diuji kinerjanya saat melakukan sesuatu. Ada beberapa faktor resiko yang mungkin membuat orang rentan mengalami Dark Syndrome. Salah satunya adalah tidak siap dengan pengalaman baru di dunia kuliah. Contohnya, seperti baru merasakan hidup mandiri dan tinggal jauh dari keluarga, tuntutan akademik yang meningkat signifikan dibandingkan saat sekolah, dan juga tekanan sosial yang ada di dunia kampus. Faktor potensial lainnya yang dapat mendorong seorang mengalami Dark Syndrome adalah tekanan dari media sosial. Mereka seakan dituntut untuk selalu tampak sukses dan sempurna di media sosial, tak peduli semua tekanan yang dialaminya. Kemudian faktor keluarga dan pola asuh. Perkembangan mental seseorang tidak pernah terlepas dari pengaruh keluarga dan cara dibesarkannya. Karena itu, anak yang tumbuh di keluarga yang banyak menuntut dan sangat kompetitif berisiko lebih tinggi mengalami Dark Syndrome. Pola asuh helikopter atau helikopter parenting juga dapat menjadi faktor resiko Dark Syndrome. Orang tua dengan pola asuh seperti ini cenderung protektif dan terlalu ikut campur dalam kehidupan anaknya, sehingga seorang anak hampir tidak pernah merasa kecewa dan tidak tahan dengan ujian. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengatasi Dark Syndrome? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi Dark Syndrome. Pertama, menerima perasaan dan emosi. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri ya sob. Terimalah perasaan dan emosi yang muncul dan jangan menekannya. Kedua, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu pemicu Dark Syndrome adalah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan tantangan mereka sendiri. Fokus pada kemajuan pribadi, bukan pada pencapaian orang lain ya sob. Ketiga, berbicara dengan orang terpercaya. Terkadang menceritakan apa yang kita alami kepada orang yang kita percayai dapat memberikan perspektif baru dan dukungan yang kita butuhkan. Keempat, menetapkan harapan yang realistis. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri dengan harapan yang terlalu tinggi. Cobalah untuk menetapkan tujuan yang realistis dan berfokus pada kemajuan bertahap. Serta menghargai pencapaian-pencapaian kecil dapat membantu mengurangi tekanan dan meningkatkan kepercayaan diri kita sob. Kelima, mengembangkan keterampilan diri. Salah satu cara untuk mengatasi Dark Syndrome adalah dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kita sob.
Belajar secara terus-menerus dan berusaha untuk meningkatkan kualitas diri dapat memberikan rasa percaya diri yang lebih kuat. Itu tadi beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mengatasi DAX syndrome. Ingatlah bahwa hal ini adalah perjalanan yang berkelanjutan, dan setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menghadapinya. Tetaplah sabar dengan diri sendiri dan berikan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Nah, itu dia sob pembahasan kita tentang DAX syndrome dan cara mengatasinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time!